Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Fadil Akbar, NIM 17523056. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep ide inovasi, yaitu petani dengan bantuan sistem pendukung keputusan dan AI. Baiklah, sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya akan menjelaskan kenapa saya mengangkat topik ini. Jadi, sewaktu saat kasus COVID pertama kali muncul di Indonesia, yaitu sekitar bulan Maret, saya langsung dipulangkan ke kampung halaman. Di kampung halaman saya ikut membantu usaha ayah dan ibu. Saya ikut membantu usaha orang tua, yaitu menjual obat-obatan dan pupuk pertanian. Di situ saya menemukan ada beberapa masalah yang saya pikir bisa diselesaikan dengan IT. Dan kenapa juga saya ingin membahas masalah ini? Karena Indonesia sendiri adalah negara dengan latar belakang agraris. Disebut demikian karena sebagian besar penduduk Indonesia itu bekerja di sektor pertanian. Keberadaan petani menjadi sangat penting bagi negara agraris untuk turut serta berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan pangan. Sektor pertanian juga berperan penting dalam perekonomian masyarakat dan juga negara. Sebelum masuk ke dalam permasalahan, mari kita simak video berikut. Yap, di sini permasalahan yang saya temukan adalah sebagian besar petani di Indonesia masih bercocok tanam dengan cara konvensional. Hal ini dapat dilihat dengan mata telanjang apabila kita mencoba bermain ke pedesaan. Di sana masih banyak sekali petani yang belum memanfaatkan teknologi modern seperti mesin traktor ataupun mesin-mesin lainnya. Memanfaatkan teknologi seperti mesin-mesin tentu saja dapat memangkas tenaga dan biaya. Tetapi untuk di sini fokusnya adalah masih banyak petani yang salah kaprah dalam proses bercocok tanamnya. Pemupukan yang berlebihan, penggunaan obat-obatan yang kurang efektif, salah mengenali penyakit, hama, dan gulma. Hal ini berdampak pada pengeluaran uang yang berlebihan dan hasil panen yang kurang maksimal. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan akan bercocok tanaman padi itu sendiri. Dengan pemanfaatan teknologi informasi yang sudah ada, yaitu sistem cerdas pendukung keputusan dan AI, pembangunan sebuah perangkat lunak berbasis mobile dapat memudahkan para petani dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Mobile apps tersebut dapat memberikan rekomendasi banyaknya pupuk yang diperlukan sesuai dengan luas lahan yang diolah, sehingga pemupukan menjadi jauh lebih efektif dan tidak ada pengeluaran yang berlebihan. Namun sebelum masuk ke dalam pembahasan lebih dalam lagi, mari kita simak video tentang AI.
Halo guys, berjumpa lagi dengan The Way Channel. Kali ini kita akan membahas tentang Artificial Intelligence atau yang dikenal dengan kecerdasan buatan. Oke, yang pertama kita akan lihat apakah AI itu. Sebelum membahas tentang definisi AI, kita akan melihat dulu latar belakangnya. Jadi pada era 1940-an, di mana komputer digital baru hangat-hangatnya ditemukan nih, waktu itu komputer hanya digunakan sebagai alat untuk membantu hitung-hitungan saja. Seperti kalkulator gitulah. Seperti namanya, komputer, yaitu alat untuk melakukan komputasi. Salah satu kejadian fenomenal saat itu adalah saat komputer digunakan pertama kali oleh Biro Sensus Amerika dalam membantu menghitung sensus penduduk mereka. Nah, pada perkembangannya 10 tahun kemudian di era 1950-an, komputer mulai diarahkan sebagai alat bantu pengambilan keputusan dan alat bantu untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan. Saat itu guys, tepatnya pada tahun 1958, John McCarthy dan teman-teman merancang sebuah program yang mampu menggunakan pengetahuan dalam mencari sebuah solusi. Nah, program itulah yang kini menjadi cikal bakal kecerdasan buatan. Nah, jadi dengan demikian, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah teknik untuk membuat suatu mesin menjadi cerdas, terutama untuk program komputer. Kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan seperti yang dimiliki manusia, sehingga komputer dapat mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah dengan pemikiran seperti seorang manusia. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah beberapa contoh dari pemanfaatan AI atau Artificial Intelligence. Yang pertama, AI pada game catur. Anda mungkin membayangkan bagaimana komputer bisa begitu cerdas melawan kita ketika sedang dalam permainan catur. Dia tahu bagaimana harus menyerang lawan. Dia tahu bagaimana dia akan diserang dan harus membuat pertahanan. Nah, ternyata guys, pada game catur tersebut diberikan juga program AI yang dapat mengenali pola serangan dan strategi menyerang. Programmer AI mengisi program dalam permainan catur, mengisinya dengan strategi dan taktik, sehingga dia dapat berpikir bahkan melebihi kemampuan manusia pada umumnya. Nah, disitulah AI berperan guys. Contoh yang kedua adalah face detection pada aplikasi Facebook. Raksasa media sosial Facebook tentu tak mau ketinggalan dalam memanfaatkan AI untuk pelayanannya. Hal ini terlihat dari fitur barunya yang menggunakan kecerdasan buatan untuk pengenalan wajah di foto-foto yang diunggah di Facebook. Jadi ketika kita mengunggah foto sekelompok orang di Facebook, maka bisa dilihat bahwa secara otomatis Facebook mengenali foto-foto siapa saja yang kita unggah tersebut. Dia bahkan tahu nama-namanya, ini fotonya si A, ini fotonya si B, dan sebagainya. Demikian juga ketika orang lain mengunggah foto kita, maka Facebook akan menginformasikan kepada kita tentang hal tersebut. Fitur ini juga dapat membantu kita mendeteksi saat orang lain mencoba menggunakan foto kita sebagai foto profil mereka, atau mempostingnya di newsfeed. Hal itu dilakukan untuk mencegah ada pengguna yang meniru identitas orang lain di Facebook. Nah, ternyata hebat juga peran AI ya, mampu melatih aplikasi kita dapat mengenali pola-pola yang diberikan kepadanya. Contoh berikutnya adalah AI pada robot. Robot adalah sistem atau alat yang digunakan untuk menggantikan kinerja manusia secara otomatis. Robot dalam batas-batas tertentu dapat bekerja sendiri secara otomatis sesuai dengan perintah yang diberikan oleh programmer kepadanya. Nah guys, AI dipasang pada robot agar memiliki kemampuan yang menyerupai manusia, baik fungsi maupun cara bertindak. Bagaimana dia berjalan kaki seperti manusia,
bagaimana dia bergerak seperti manusia, dan bahkan juga berpikir seperti manusia. Dengan demikian, robot dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya tanpa menggunakan pengawasan atau kontrol yang berlebih dari manusia. Disitulah peranan AI pada robot. Nah, ternyata luar biasa ya peranan AI. Yap, AI menurut saya AI dapat digunakan untuk permasalahan tanaman padi itu sendiri. Contohnya AI yang sudah saya lihat, AI dapat dimanfaatkan untuk permasalahan tanaman padi itu sendiri. Dengan lensa kamera smartphone yang terhubung ke dalam perangkat lunak, sistem dapat mengenali permasalahan yang sedang dialami oleh tanaman padi, seperti permasalahan yang disebabkan oleh penyakit, hama, ataupun gulma. Sehingga harapannya sistem dapat memilihkan jenis racun yang ada dalam obat-obatan yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut, dan memberikan rekomendasi produk-produk yang mengandung racun untuk menyelesaikan permasalahan pada tanaman padi tersebut. Dengan begitu, harapannya petani dapat menghemat pengeluaran dan dapat menghasilkan hasil panen yang lebih banyak. Tentunya dalam mengembangkan sebuah terobosan, selalu ada tantangan yang harus dihadapi. Tantangan dalam pengembangan perangkat lunak itu sendiri meliputi pengimplementasian sistem pendukung keputusan dan AI. Karena hal ini tergolong baru dan inovatif, pihak pengembang juga harus mencari ahli dalam bidang pertanian itu sendiri. Jarang sekali ada petani yang bisa menggunakan smartphone, walaupun ada, mungkin hanya digunakan untuk kebutuhan telepon dan pengiriman pesan singkat saja. Wajar sekali karena kebanyakan petani merupakan orang dari generasi X bahkan sebelumnya. Lebih parahnya lagi, banyak petani yang tidak memiliki smartphone ataupun handphone biasa. Pada umumnya, para petani sulit menggunakan handphone dengan UI yang sederhana. Mereka cenderung mengenal handphone dengan UI yang rumit. Contohnya adalah OS Symbian ataupun Java yang ada pada handphone pada masanya. Karena pada OS tersebut, gambar ikon disertakan dengan keterangan fungsinya. Berbeda dengan sekarang, OS pada handphone cenderung menampilkan UI yang sederhana dan digunakan, tetapi pada handphone di era ini cenderung menampilkan UI yang sederhana dan OS yang digunakan biasanya berbasis Android maupun iOS. Rata-rata sebuah perangkat lunak hanya menampilkan ikon gambar yang menggambarkan fungsi dari perangkat lunak itu sendiri. Hal ini kurang bisa diterima oleh generasi lama, tetapi sangat mudah dikenali oleh generasi milenial dan Z. Penggunaan akses internet pun juga menjadi kendala karena tidak semua petani mengerti akan internet dan bisa membeli paket data yang dijual oleh provider. Sehingga kesulitan terbesar dalam pembangunan perangkat lunak ini adalah karena pasar yang dituju tidak mengerti akan teknologi yang diberikan. Namun di balik kesulitan-kesulitan tersebut ada sebuah solusi, yaitu sekarang sudah banyak bermunculan petani-petani muda dari generasi milenial dengan kemampuannya yang bisa lebih mudah dalam memahami teknologi. Untuk generasi X yang sedikit sulit beradaptasi dengan teknologi, harus terus diberikan penyuluhan dengan penggunaan smartphone yang bijak dan tentunya pengenalan perangkat lunak itu sendiri. Pemanfaatan dari perangkat lunak ini akan menjadi maksimal dan dapat membantu para petani untuk mencapai kesejahteraan. Kesimpulan yang dapat saya berikan adalah pembuatan perangkat lunak ini dapat membantu para petani selama bercocok tanam. Pemanfaatan teknologi ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan dalam bercocok tanam dan menekan pengeluaran yang tidak seharusnya. Walaupun banyak tantangan dan hambatan yang perlu dilalui, seiring berjalannya waktu, perangkat lunak ini dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.